A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik sahabat sumber inspirasi Buya, selamat pagi, selamat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu dituntut harus cerdas, dituntut harus bijaksana dalam segala hal. Terutama tuntutan itu diperkhususkan kepada siapapun yang sedang mencari ilmu, baik itu ilmu lahiriah ataupun ilmu batin, ya. Ilmu lahiriah itu ilmu yang dipelajari dalam ilmu fikih, sementara ilmu batin itu ilmu yang dipelajari dalam ilmu tasawuf. Nah, kita itu dituntut harus bijaksana, ya, tapi jangan merasa bijaksana. Kita itu dituntut harus cerdas, tapi jangan merasa cerdas. Nah, kita itu harus seperti padi, semakin dia berisi semakin dia merunduk. Padi merunduk yang sebetul-betulnya merunduk, bukan merunduk yang dibikin-bikin agar terkesan tawadu, agar terkesan rendah hati, ya, tapi merunduk yang natural, merunduk yang tidak dibikin-bikin. Bahkan kalau misalkan kita merunduk dibikin-bikin agar kita dianggap tawadu, menurut saya sih itu justru adalah sombong yang sesungguhnya, ya. Sombong dalam kerendahan hati, sombong dalam ketawaduan. Ya, kita harus tahu saja waktunya, ya, timingnya kapan kita harus berbicara, ya, kapan kita harus mendengarkan. Ada saatnya kita harus berbicara kalau memang menurut kita ini tidak ada orang yang bersedia berbicara selain kita, maka kita harus bisa bijaksana untuk berbicara dan bijaksana dalam pembicaraannya. Kemudian kalau misalkan situasi dan kondisi mengharuskan kita untuk diam mendengarkan, ya kita diam saja mendengarkan, ya. Nah, itu jadi jangan sampai kita itu belajar ilmu agama tapi pikiran kita, ya, sikap kita malah tidak mencerminkan bahwa kita itu sedang belajar agama. Itu kan artinya tidak agama kacau. Agama artinya tidak kacau. Jadi
orang yang beragama itu sejatinya idealnya itu menjadi sosok pribadi yang menebarkan cinta, ya, menebarkan kedamaian, menebarkan cinta, berbicara tentang kebijaksanaan, menebarkan cinta tentang mendengarkan dengan penuh kebijaksanaan, menebarkan cinta dalam diskusi tentang ilmu. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang bahasa kasarnya mungkin picik, ya, karena kita tidak atau belum memahami tentang satu disiplin ilmu, kemudian ada orang yang berbicara tentang ilmu tersebut dan kita belum menguasai betul secara materi, belum memahami betul secara materi, kemudian kita mengatakan bahwa orang yang sungguhan berilmu tidak mungkin gatal untuk berkicau seperti burung yang baru bisa berkicau. Kita tidak mungkin membuat pernyataan seperti itu, tapi kita akan apresiasi, oh syukur alhamdulillah masih ada orang yang mau berbicara banyak tentang ilmu kepada saya. Nah, itu jadi kita harus betul-betul bijaksana menyikapi apapun, menyikapi siapapun, dan kebijaksanaan itu akan tumbuh dalam diri kita kalau kita memiliki lagi-lagi balik tetap ke qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Karena kalau hati kita bersih, ada orang yang berbicara tentang ilmu, ya, sementara kita belum menguasai materi ilmu tersebut, maka kita akan apresiasi. Tapi kalau hati kita kotor, kita akan merasa digurui, kita akan merasa rendah, gitu ya. Kita akan merasa kecil, gitu, di hadapan orang yang lebih cerdas daripada kita, di hadapan orang yang lebih cerdas, gitu, yang lebih menguasai tentang suatu disiplin ilmu. Nah, itu ya yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, karena saya juga berbicara seperti ini bukan berarti saya sudah bersih hati atau sudah bijaksana, tidak, ya. Jadi saya mengajak untuk agar bagaimana kita senantiasa selalu membersihkan hati dan bersikap bijaksana terhadap apapun dan siapapun. Itu bukan berarti saya sudah menguasainya, tidak. Itu hanya baru cita-cita saya, gitu ya. Ya, mudah-mudahan menjadi cita-cita sahabat juga tentunya, karena jangan sampai kita itu katakanlah ironis, gitu ya, kita mencari ilmu untuk bahagia, gitu ya, tapi kita tidak mengenali apa saja yang membuat kita tidak bahagia, gitu ya. Jadi mencari ilmu itu memang sulit, ya. Tapi ada yang lebih sulit itu agar bagaimana kita itu dalam mencari ilmunya itu dalam keadaan penuh kesadaran bahwa kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, apalagi mencari validasi bahwa setelah mencari ilmu, kita sedang mencari ilmu, saya sekarang sudah menjadi hamba Allah yang paling dekat, gitu, hamba Allah yang paling makrifat, hamba Allah yang sudah
merasa dekat dengan Allah. Nah itu justru kalau menurut Buya sih itu justru berbahaya. Apalagi kita berbangga hati gitu, seakan-akan kita sudah ada di apa itu namanya level para solihin gitu, para wali gitu ya. Waduh itu justru berbahaya, karena Buya pernah mendengar dari salah satu guru Buya bahwa salah satu orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah itu adalah orang yang senantiasa melihat keburukan dan kekurangan diri, kebodohan diri gitu. Tapi yang Allah tampakkan ke orang lain itu adalah kemuliaan, kebaikan diri ya, dan kebaikannya. Tapi sebaliknya kalau orang yang kedudukannya buruk di sisi Allah gitu ya, dia tidak bisa melihat keburukan dirinya, melihat kebodohan dirinya, melihat kekeliruan dirinya, tapi yang Allah tampakkan adalah kebodohannya, keburukannya. Nauzubillah, semua nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Jadi poinnya adalah kita harus lebih sering itu melihat ke dalam, jangan melihat keluar ya. Ada kata-kata bahwa yang dihisab itu bukan yang di luar diri kita, tapi yang di dalam diri kita. Makanya kita harus fokus kita itu sebetulnya ke dalam diri kita, bukan keluar diri kita gitu ya. Ada cerita orang yang punya sakit bisul, di bahunya begini. Nah si yang bisulan ini dia ketemu dengan temannya, kemudian salim oleh temannya itu, ditepuk-tepuk bahunya, aduh sakit gitu ya. Si temannya itu karena sikap bersahabat salim sambil nebuk-nebuk bahu, tapi dia kesakitan. Nah, artinya yang salah itu bukan temannya, karena temannya tidak tahu, tapi karena kita yang bisulan. Nah artinya kalau kita sakit, kalau kita tersinggung, tidak boleh lantas menyalahkan siapapun, tapi kita harus menyalahkan diri kita sendiri, harus melihat ke dalam diri kita sendiri. Itu apa yang membuat saya sakit, apa yang membuat saya tersinggung, apa yang membuat saya terluka. Itu cari penyebabnya dari dalam diri, jangan di luar diri kita. Salah satu ciri-ciri orang yang sukses, orang yang akan cepat maju itu adalah orang yang senantiasa belajar untuk mencari sebab dan akibatnya itu ke dalam dirinya, bukan keluar dirinya. Nah itu, jadi kalau misalkan kita baper, mudah tersinggung ya, mudah merasa digurui, nah itu tanyakan lagi ke diri kita, kenapa kalau misalkan ada orang yang berbicara tentang cinta, tentang kebijaksanaan, tentang ilmu, tentang kebajikan, tentang kebenaran, kok kita itu kayak kayak merasa digurui gitu. Apakah betul yang ngobrol dengan kita itu menggurui kita, atau karena kitanya saja yang merasa gitu ya, yang baper bahwa kita itu tidak seperti dia gitu. Nah itu harus pandai kita mencari alasan, mencari sebab dan akibat apapun yang terjadi dari dalam diri kita. Nah salah satu tanda orang yang
akan cepat sukses itu adalah orang yang rasa ingin tahunya besar, dan orang yang senantiasa suka bertanya tentang banyak hal gitu ya. Jadi kalau misalkan punya temen yang banyak nanya, banyak menanyakan ini, banyak menanyakan itu, kita jangan memponis, jangan-jangan dia itu menguji saya, jangan-jangan dia itu menjajal ilmu saya. Jangan begitu. Kita harus selalu berbaik sangka terhadap siapapun. Kalau misalkan ada yang bertanya tentang ilmu, bertanya tentang hal apapun, kita harus bijaksana, kita harus berbaik sangka. Oh, dia itu banyak bertanya mungkin karena belum tahu gitu ya, karena ingin tahu, karena ingin paham. Nah, kita jelaskan ya, kita beri penjelasan agar dia paham gitu ya. Bukan malah sebaliknya, banyak orang yang bertanya itu, ada orang yang banyak bertanya itu, kita malah mikir jangan-jangan ini muji saya gitu ya. Ya, kita harus dijauhkanlah dari pikiran-pikiran yang seuzon ya. Karena kalau kita seuzon, kalau kita tidak bersahabat, kalau kita tidak terbuka gitu ya tentang ilmu, khawatir kita itu menjadi katak dalam tempurung. Kalaupun kita paham, kalaupun kita pintar, tetapi kita itu pintarnya itu, jagonya itu hanya jagoan kandang gitu. Jadi kita harus senantiasa terbuka, berbaik sangka ya terhadap siapapun gitu ya, yang yang bertanya kepada kita, yang sharing terhadap kita. Itu yang barangkali dapat Buya sampaikan. Poinnya adalah agar kita itu senang, bahagia dalam mencari ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dan dalam menyebarkan ilmu. Bagaimana caranya? Nah, kita harus memiliki sikap seperti seorang sales. Lihat seorang sales, assalamualaikum, permisi, senyum ya, kemudian menawarkan barangnya ya, dagangannya, produknya itu ditawarkan, membujuk kita, merayu kita ya, menjelaskan, kemudian testimoni barangnya, meyakinkan kita gitu kan. Nah, kita itu bahkan kita harus lebih dari seorang sales elektronik, harus lebih dari seorang sales otomotif, harus lebih. Justru kita itu harus meniru gitu ya, meniru. Nah, bagaimana kita itu kan sedang belajar sidik, sedang belajar patonah gitu ya. Kita itu sedang belajar sidik. Nah, bagaimana dari sidik itu kita belajar amanah ya. Rasulullah dakwahnya seperti apa, kita tiru. Jadi barometernya itu Rasulullah. Kalau kita niru Rasulullah 100% pasti tidak akan bisa sekaligus ya. Kita sedikit-sedikit, perlahan-lahan. Jadi Rasulullah itu dalam berdakwahnya seperti apa, nah kita tiru. Kemudian kita tabligh dalam menyampaikan Rasulullah seperti apa menyampaikannya. Karena waktu itu Rasulullah sampai diusir ya, difitnah, kemudian diancam ya,
diperangi dan sebagainya. Tapi Rasulullah kan inna arsalnaka rahmatan lil alamin, ya gitu. Nah, kita harus meniru Rasulullah agar sesiapapun yang bertemu dengan kita akhirnya tertarik. Oh, saya itu ketemu dengan Kang ini enaknya, nyaman, orangnya sangat humble, orangnya itu sangat terbuka. Kemudian dalam diskusi tentang ilmu agama pun orangnya objektif, ya enaknya orangnya. Akhirnya orang itu melihat akhlak kita dan tertarik dengan agama yang kita bawa, ajaran yang kita bawa. Jadi intinya barometernya Rasulullah, ya barometernya Rasulullah itu yang dapat aku sampaikan pada kesempatan subuh ini. Alhamdulillah, setelah 2 minggu sakit, sekarang sudah seminggu lebih dari masa istirahat. Alhamdulillah udah 99%, bahkan 100% sudah total sembuh dari cedera olahraga. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada benarnya itu mutlak taufik dan hidayah dari Allah, tapi kalau misalkan ada salah dan kelirunya itu mutlak pasti karena kebodohan saya pribadi. Mohon dimaafkan ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Usikum wa nafsi bittaqullah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.